Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Julandika Supriyanto dalam channel Juli TS. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat invoice atau penagihan pembayaran pada suatu kegiatan, baik itu proyek atau kegiatan lain ya. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan hal-hal apa saja yang harus terdapat dalam sebuah invoice. Jadi di sini saya contohkan kegiatan proyek pemerintah ya. Oke. Di sini saya sudah memiliki contohnya. Nah, oke guys, di sini. Jadi di sini saya sudah memiliki contoh invoice-nya ya. Jadi hal-hal apa saja yang harus terdapat dalam sebuah invoice atau penagihan pembayaran? Yang pertama itu adalah daftar hadir. Yang kedua itu adalah rincian gaji personil. Kemudian yang ketiga adalah slip gaji. Jadi slip gaji ini merupakan slip gaji dari masing-masing personil. Yang keempat itu adalah sampul invoice itu sendiri. Oke guys, langsung kita bahas satu-satu bagaimana sih isinya dari keempat file ini. Jadi yang pertama adalah sampul invoice. Nah, sampul invoice itu seperti ini guys. Jadi dia nanti diletakkan di depan. Jadi sampul invoice itu ada keterangan. Yang pertama itu keterangannya adalah invoice biaya langsung personil. Ini merupakan judul dari sampulnya. Kemudian ada kegiatannya. Jadi kegiatan apa yang kita ingin minta pembayarannya ini. Di sini kegiatannya ini. Kemudian nama pekerjaannya itu apa? Di sini ada nama pekerjaannya. Kemudian untuk sampul di sini teman-teman bebas ya mau kasih apa. Kemudian di bawah sini ada nama perusahaan kalian. Jadi nama perusahaan ini tergantung. Misalkan konsultan pengawas atau kalian pelaksana, itu kalian letakkan logo perusahaan di sini. Jadi di sini nanti misalkan di sini ada keterangan konsultan pengawas, misalkan CV apa ya, pantang rugi, misalkan CV pantang rugi. Nah, jadi kalian letakkan di sini. Jadi kalian letakkan di sini nama CV-nya, kemudian logo CV kalian di sini. Oke, seperti ini. Mungkin kalian bisa screen nanti ya untuk mencontohnya untuk sampul dari invoice. Kemudian yang berikutnya itu yang terlampir adalah daftar hadir. Jadi daftar hadir ini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini. Jadi daftar hadir ini berisikan daftar hadir tenaga atau personil. Nah, misalkan kegiatan kalian itu di sini ada beberapa orang. Misalkan di sini tadi kan kegiatannya itu pengawasan dan perencanaan misalkan. Nah, di sini pengawasan rehabilitas daerah. Nah, di sini ada beberapa item ya, misalkan jabatan kerjanya. Yang pertama itu tim leader. Tim leader. Misalkan tim leader di sini kan satu orang, misalkan namanya siapa. Kemudian juru ukur. Nah, kemudian ada tenaga administrasi pastinya. Yang berikutnya itu kemudian adalah lokasi kerja. Jadi lokasi kerjanya ini di mana? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini
ada keterangan dari waktu hari kerja oleh masing-masing dari anggota yang kalian pekerjakan. Misalkan kalian memiliki perusahaan atau kalian disuruh buat invoice ini. Jadi di sini nanti kalian centang. Jadi di sini ada tanda centang nanti atau paraf untuk mengisi dari jadwal kerja ini atau daftar hadirnya dari masing-masing personil kalian. Kemudian di sini ada dibayarkan oleh, di sini ada nama perusahaan. Misalkan nama perusahaannya tadi yang di sini. Kemudian direkturnya siapa. Itu kalian input jadi per bulannya selama kegiatan itu berlangsung. Nah, di daftar hadir ini juga biasanya itu melampirkan jumlahnya ya. Misalkan tim leadernya berapa orang. Ketika kalian mempunyai tim leader, misalkan yang tercantum 2 orang, berarti di sini tim leadernya 2 orang atau juru ukurnya berapa orang itu tercantum di sini. Namun rata-rata yang ada di sini itu hanya sebagai penanggung jawab dari seluruh kegiatan yang ada. Oke, yang berikutnya teman-teman, di sini ada rincian gaji dari masing-masing personil. Nah, di rincian gaji dari masing-masing personil ini itu sudah tertera. Misalkan per orang itu gajinya berapa, kemudian volumenya berapa. Nah, untuk itemnya sendiri yang harus ada pada rincian biaya langsung personil ini, yang itu pertama ada kegiatan. Jadi kegiatan itu tadi sesuai dengan kegiatan yang ada di sini ya. Kegiatannya ini. Kemudian ada pekerjaan. Nah, pekerjaannya tadi ada, misalkan itu pengawasan tadi saya tulis sini, pengawasan dari Salulino. Kemudian nomor dan tanggal kontrak untuk kegiatan proyek ya. Misalkan kalau kegiatan proyek swasta, misalkan ada tanggal dan nomor kontraknya, itu kalian cantumkan di sini. Kemudian nilai kontraknya, jadi nilainya kalian ini berapa nilai kontraknya, misalkan berapa juta. Kemudian biaya langsung personil, jadi nilai kontrak ini misalkan nilai kontrak pada rap kalian itu ada misalkan 1 miliar. Nah misalkan di sini sudah saya cantumkan ya nilainya. Nah, kemudian ada biaya langsung personilnya. Jadi biaya langsung personil ini merupakan total dari keseluruhan biaya masing-masing dari personil kalian sesuai dengan jabatan kerjanya. Misalkan di sini tadi ada tim leader. Jadi tim leadernya itu misalkan gajinya per paket, ini per bulan maksudnya itu berapa. Nah, ini sebagai contoh. Misalkan di sini kalian letakkan 3 juta. Misalkan di sini terserah kalian berapa ya. Ini sebagai contoh saja. Misalkan di sini 1.500.000. Inspekturnya misalkan tenaga administrasinya 2 juta. Itu sesuai dengan ketentuan dari perusahaan kalian masing-masing. Oke, seperti ini. Jadi di rincian biaya personil ini terdapat berapa orang personil yang kalian gunakan, kemudian jabatan apa saja yang dipekerjakan. Misalkan begini, misalkan nama ini, sini ada nama personil, kemudian jabatan, kemudian status pegawai. Jadi status pegawai ini itu bagaimana
status dalam perusahaan kalian. Misalkan dia pegawai tetap atau pegawai tetap, itu kalian cantumkan di sini. Kemudian ini ada volume bulan. Jadi volume ini adalah berapa bulan yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Misalkan kalian ingin mencairkan gaji selama 3 bulan, misalkan 6 bulan. Jadi kalian cantumkan di sini. Kemudian ada jumlahnya. Nah, jumlah ini itu merupakan hasil kali dari ini gaji per bulan dikalikan dengan ini. Gitu. Nah, kemudian di sini ada totalnya. Kemudian di sini dibayarkan oleh, di sini ada keterangannya lagi, teman-teman. Di sini ada keterangan perusahaannya. Misalkan CV tadi pantang rugi ya. Nah, di sini ada pantang rugi. Jadi nama CV-nya itu pantang rugi. Kemudian ada nama direkturnya di bawah. Oke, ini tadi untuk keterangan dari rincian gaji biaya langsung personil, teman-teman. Nah, setelah rincian gaji personil, kemudian itu ada slip dari gaji masing-masing personil. Nah, slip dari gaji masing-masing personil itu tentu saja misalkan di sini ada tenaga leader ya. Nah, yang pertama di sini ada kop dari perusahaan. Jadi kop dari perusahaan kalian itu apa di sini, kop masing-masing. Kemudian di sini ada namanya, misalkan apalah, tergantung dari kalian. Misalkan Ani. Misalkan Ani ya. Misalkan Ani. Nah, kemudian di sini ada nomor rekening. Jadi di sini keterangan di nomor rekening ini, apabila kalian ingin membayarkannya melalui nomor rekening, itu bisa mencantumkan nomor rekening di sini. Apabila via cash, kalian bisa menggunakan keterangan via cash. Namun kebanyakan ini digunakan dengan melalui via cash. Kemudian ada gaji pokok. Jadi gaji pokok ini gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Jadi gaji yang harus dibayarkan oleh perusahaan itu jumlahnya per bulan. Nah, keterangan di sini ada ini angka 1 ini. Angka 1 ini berapa bulan yang harus dibayarkan? Misalkan di sini kan 1 bulan. Ini sebagai contoh. Nah, misalkan dia gaji pokok per bulannya itu ada 2.750.000. Kemudian di sini dikali berapa bulan yang harus dibayarkan. Misalkan di sini 1 bulan, maka di sini hasil dari perkalian ini dengan ini. Kemudian di sini ada totalnya. Nah, jadi subtotal ini adalah jumlah dari seluruh item. Misalkan uang transportnya juga terdapat nilainya, misalkan uang transport dan uang makan 100.000 per hari. Kemudian gaji lemburnya berapa, kemudian ada subtotal. Jadi subtotal ini adalah jumlah dari item 3 ini. Misalkan gaji pokok, uang transport dan uang makan, kemudian uang lembur, kemudian di sini ada subtotalnya. Nah, kemudian di sini ada cicilan hutang atau bulanan. Jadi cicilan hutang atau bulanan ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh si direktur ini terhadap anggota yang bekerja. Misalkan Ani mempunyai cicilan misalkan yang harus dibayarkan, misalkan cicilan apakah kredit atau sebagainya, itu sejumlah misalkan 2 juta atau berapalah misalkan. Nah, di sini
terdapat total. Jadi total ini merupakan hasil pengurangan dari ini, teman-teman. Kemudian di sini ada nilai terbilang. Nah, terbilang ini dia tidak membaca ya. Sorry. Nah, terbilang ini merupakan definisi dari jumlah satuan harga yang harus dibayarkan oleh direktur ini. Nah, di sini ada sisa hutangnya, misalkan masih terdapat sisa hutang dari subtotal pembayarannya, itu tertera kan kita cantumkan di sini. Nah, sama berikutnya di sini ada misalkan tim leader, kemudian ada tenaga admin, inspektur. Jadi di slip gaji ini itu berisi tentang apa-apa saja yang harus kalian bayar atau yang tercantum dalam slip personil atau biaya personil pada RAP yang kalian buat atau RAP yang tertera pada suatu paket pekerjaan yang akan dikerjakan, teman-teman. Nah, misalkan di sini ada leader, ada misalkan timnya, tim leadernya berapa, tenaga administrasi, inspektur, surveyor, tenaga ahlinya siapa, juru ukurnya. Jadi slip gajinya itu semua tercantum, teman-teman. Nah, untuk secara lengkapnya ini seperti ini. Jadi susunannya dalam pembuatan voice itu pertama ada sampul, kemudian daftar hadir, kemudian rincian gaji personil, kemudian ada slip gaji. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa voice ini sebenarnya itu untuk kegiatan penagihan ya, penagihan pembayaran pada suatu item pekerjaan gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, itu tadi penjelasan singkat saya terkait mengenai invoice ya, karena invoice ini terkadang diantara kita masih ada yang tidak mengetahui item apa saja yang ada di dalamnya. Jadi itu tadi penjelasan singkat saja terkait invoice, hal-hal apa saja yang harus ada di dalamnya. Oke, teman-teman, sekian dari saya penjelasan terkait invoice. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton, terutama yang baru belajar ya, karena di sini kita sama-sama belajar. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.